Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Penting untuk kita semua berbagi praktik baik tentang budaya positif, baik itu kepada rekan sejawat ataupun nanti dipraktekkan di dalam kelas. Nah, penerapan budaya positif ini tidak hanya meningkatkan suasana kelas, tetapi juga mempengaruhi keseluruhan lingkungan sekolah, karena akan berdampak untuk semua kelas. Jika kita satu kelas melakukan, maka semua kelas akan berdampak. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman kita mengenai budaya positif. Yang kedua, mendorong rekan sejawat atau diri kita sendiri untuk menerapkan prinsip-prinsip budaya positif di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yang pasti adalah meningkatkan kualitas pengajaran, di mana hasil belajar baik itu dari murid maupun bagi guru, seperti itu. Jadi intinya sama seperti ilmu yang guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ini adalah tujuan kami, Bapak Ibu. Di sini saya menggerakkan Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah kita. Sebelum kita belajar terkait pentingnya budaya positif, saya boleh nggak Bapak Ibu berdiri? Siap. Nah, kita akan SBreaking. SBreaking-nya apa? Kita akan bergerak ya Bapak Ibu ya. Bergerak. Ya semangat bergerak kita kan.
maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini kita tidak hanya melihat untuk diri kita sendiri, mereka itu sama kayak kita bukan, tapi bagaimana kita melihat diri mereka dan sesuai dengan pribadi mereka. Nah, untuk terkait dengan disiplin positif itu perubahan paradigmanya adalah terkait stimulus, respon dan juga teori kontrol. Nah, stimulus respon ini bagaimana pandangan kita terhadap orang lain dan teori kontrol ini untuk mengontrol diri sendiri. Realitas yang pertama di stimulus respon, realitas atau kebutuhan itu kita sama, padahal jelas-jelas realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nggak mungkin saya sama misalnya Bu Ahmad itu sama kebutuhannya, nggak mungkin, pasti berbeda. Dan yang kedua, semua orang melihat yang sama, padahal dalam dunia kita saat ini setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, punya pandangannya masing-masing, nggak bisa kita menyamakan seperti pandangan kita. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi istilahnya kamu harus gini sesuai dengan pandangannya saya, kamu harus itu sesuai pandangannya saya. Padahal yang seharusnya adalah kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mereka punya pemahaman sendiri, jangan menjudge pemahaman mereka sama dengan pemahaman kita. Yang keempat adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, yang keempat ini terkait dengan teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mungkin anak bersikap seperti ini, anak bersikap seperti itu, pasti mereka punya tujuannya. Bukan terkadang kita ini salah gini tidak, tapi pasti ada tujuannya kenapa anak itu melakukan hal seperti itu. Lalu yang kelima adalah orang lain bisa mengontrol saya pada saat stimulus respon. Tapi yang lebih tepatnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita bisa menginspirasi, tapi kita nggak bisa mengontrol dia. Seperti itu, kayak itu. Nah, lalu pemaksaan pada saat rujukan saja. Nah, di sini terkait dengan teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi jangan kamu harus seperti apa yang ibu mau ya, bukan seperti itu, tapi kita berikan pilihan-pilihan untuk perbaikan seperti itu. Lalu yang terakhir adalah mode berpikir menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol mode berpikir adalah menang-menang. Di sini kita diharapkan dalam disiplin diri itu adalah mengontrol diri kita. Jangan samakan orang lain seperti diri kita, tapi inspirasikan orang lain terhadap kita. Itu terkait dengan disiplin positif perubahan paradigma. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadinya penting bagi kita untuk mendisiplinkan diri kita sendiri, baik itu diri kita sebagai guru maupun nantinya disiplin dalam diri murid. Karena itu adalah istilahnya kita merdeka dalam diri kita sendiri dulu nih, kita harus merdeka. Nah, jadi tugas para guru di sini kita semuanya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin diri di sini mengajak anak-anak, ayo kamu harus ubah dirimu dulu, baru kamu bisa merubah orang lain seperti itu. Untuk kode di disiplin positif. Nah, itu tadi kan ada kalimat, ada kata nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal atau secara umum, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi sini bersifat umum, bisa dipakai atau digunakan oleh siapa saja. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu beragam Bapak Ibu. Ada integritas, ada tanggung jawab, kebersihan,
Nah, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu bisa lihat terlebih dahulu. Nah, dari yang nilai-nilai kebajikan ini atau di luar ini boleh, kira-kira apa saja yang sudah Bapak Ibu terapkan atau yang ingin Bapak Ibu tekankan nih kepada anak-anak atau murid-murid? Nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu mau tekankan? Ada yang mau sharing di sini? Nilai kebajikan apa yang mau Bapak Ibu tekankan atau utamakan untuk dilakukan atau ditanamkan kepada murid-murid? Kalau bias, peduli. Alasannya itu kenapa? Karena anak-anak sekarang itu karena permainannya itu kan paling jajan, dia fokus dengan permainannya, kadang-kadang sudah tidak dengan sekitarnya. Jadi kalau itu kita bisa lepaskan itu, dia akan memperhatikan sekelilingnya. Sikap peduli. Oke, dari bekas adalah sikap peduli. Bagaimana anak-anak harus bisa peduli terhadap interaksi sosial gitu kan, ya, dan mengurangi penggunaan gadget. Boleh menggunakan, tapi kita harus tahu kondisinya seperti apa. Selanjutnya yang lain mungkin ada nilai-nilai kebajikan apa yang mau ditanamkan di dalam kelas atau di sekolah secara umum, boleh. Secara umum. Kejujuran. Alasannya ada apa, Biri? Karena kan anak-anak ini dari berbagai kalangan ya. Jadi anak-anak ini menurut saya yang utama itu pada sikap kejujuran. Karena sudah mulai ada pergeseran nilai. Jadi anak-anak ini ada yang mulai tanda-tanda mulai kurang jujur baik pada teman-temannya maupun kepada lingkungan. Betul sekali, kejujuran itu penting karena zaman sekarang itu jangan ditekankan kamu jujurnya kenapa alasannya apa enggak, tapi bagaimana kita mendorong anak untuk bersikap jujur karena ada pergeseran nilai seperti itu. Nah, itulah ibu-ibu semuanya terkait dengan nilai kebajikan universal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin tidak hanya di kelas kita, tapi juga bisa di lingkungan sekolah lebih tepatnya ya kan, karena kita nggak hanya ngajar di satu kelas, tapi diharapkan semua kelas juga kita bisa berkolaborasi. Nah, ini seperti yang tadi saya tanyakan ke ibu semuanya, nilai kebajikan apa yang mau ditanamkan atau ditekankan dan alasannya kenapa tadi sudah dijawab oleh Bu Tias dan juga Bu Yudi. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi kan kita sudah gerak ya, sudah gerak tangan, kaki semuanya. Saya minta sekarang Bapak Ibu adalah berdiri lagi. Kita akan inginkan pilihan konsekuensi dan juga konsekuensi seperti ini. Oke? Bapak Ibu, nanti saya akan menunjukkan pernyataan. Pernyataan ini terkait dengan hukuman atau konsekuensi. Ya, hukuman atau konsekuensi. Jika Bapak Ibu memilih hukuman, nantinya dari pernyataan itu, Bapak Ibu tetap
dia berhubungan dengan fisik. Harusnya tidak boleh tidak kan? Tepuk tangan untuk kita semua ya. Dan itu juga mungkin tidak memberi efek jerah Iya. sebenarnya. Betul sekali jawabannya. Karena lebih kepada fisik dan tidak memberikan efek jerah. Yang kedua, saya sharing ke Bapak Ibu ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. 5, 4,
motivasi dari luar, tapi yang ketiga itu dari dalam diri sendiri. Bagaimana tadi kita mengontrol tadi yang disiplin positif, itu nanti munculnya tindakannya dalam motivasi perilaku seperti itu. Nah, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di kelas? Mungkin ada yang mau sharing pengalaman motivasi apa nih yang sering banyak dilakukan oleh anak-anak. Misal terlambat. Terlambat itu supaya tidak terlambat anak-anak bisa jam 6 datang. Bisa juga yang mepet-mepet ada. Ya kan? Kalau misalnya tepat waktu nih adik-adik, anak-anak tepat waktu datang ke sekolah. Motivasi apa sih yang biasanya mendasari mereka? Apakah menghindari hukuman atau karena sang bintang itu tadi penghargaan atau berasal dari dalam diri sendiri? Aku mau hidup disiplin seperti itu. Kira-kira kebanyakan mungkin dari kelasnya Bapak Ibu paling banyak biasanya anak 1, 2 atau 3. 1 takut hukuman, 2 Kemudian penghargaan, 3 3 menjadi menjadi yang lebih baik. itu high quality students ini. Betul. Mungkin bisa share Bapak Ibu. Betul. Tapi anak-anak itu luar biasa ya. Mereka jarang terlambat ya. Iya. Jarang. Juara senang masih ada. Jarang. Cara mau berarti nah tepuk tangan Sudah mendekati nomor 3. kali ketiga. Juara tengah harusnya. Nah, nanti perlahan nanti pasti akan full menjadi 3. Amin. Baik untuk murid-murid sendiri ataupun untuk kita sendiri seperti itu. Karena pembelajaran kita yang hebat. Sehingga selalu semangat untuk masuk sekolah. Penasaran hari itu ngapain aja sih? Oh iya. Kayak positif, harus positif. Betul, dari positif itu harus positif tidak hanya untuk diri tapi juga untuk orang lain. Dan itu banyak sekali menginspirasi jadi beda. Nah, ini gagal atau sukses seperti yang dikatakan adalah identitas gagal itu lebih kepada hukuman karena hukuman ini bersifat atau berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata itu nanti dampaknya sangat besar, menyakitkan dan merendahkan murid. Ada seringkali kita mendengar kamu itu seperti ini, BO bla 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 seperti itu. Nah, padahal belum tentu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Katakan karena apa yang kita ucapkan itu sebuah doa. Ya kan? Kalau kita ingin anak kita pintar, murid kita pintar, ucapkan itu. Walaupun perbuatannya sedemikian rupa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi diharapkan hukuman tidak dilakukan ya Bapak Ibu ya, tidak dilakukan karena pasti akan menyakitkan ataupun merendahkan murid. Yang kedua dari identitas sukses, yaitu konsekuensi dan juga restitusi. Nantinya restitusi di bagian akhir kita berkaitan dengan konsekuensi. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi dia mengoreksi dirinya sendiri. Nah, penekanannya bukan pada bagaimana perilakunya untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ini terkait juga dengan keyakinan keras. Saat anak-anak melanggar peraturan atau keyakinan di kelas, anak-anak diajarkan untuk mengevaluasi dirinya sendiri seperti itu. Jadi anak-anak mau pilih gagal atau mau pilih sukses. Kalau gagal
kebebasan, dan yang kelima tentang kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Biasanya kalau anak itu melakukan ada masalah yang terus berulang dia lakukan, itu kita bisa lewat pendekatan-pendekatan untuk menanyakan apa sih yang mendasari kamu melakukan semuanya itu, alasannya apa. Seperti itu. Nanti kita pasti juga akan menemukan kebutuhan dasar dari diri mereka. Oh, mungkin anak ini butuh kasih sayang karena mungkin di rumah tidak mendapatkan perhatian, jadi dia mencari perhatiannya dari sekolah. Mungkin bisa seperti itu. Nah, ataupun dia hanya iseng melakukan hal-hal seperti itu, misalnya gangguin temennya, jahit ke temennya, aku hanya iseng, aku hanya bercanda. Nah, itu terkait dengan kesenangan diri. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Pasti setiap perilaku yang anak-anak atau murid-murid lakukan itu ada dasarnya. Entah itu kesenangan diri sendiri, entah itu dia ada butuh kasih sayang. Kenapa kan ini kok nempel terus ya? Tapi dia juga dikasih tahu ya juga bagaimana seperti itu ya. Nah, itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Dan tugas kita nggak mungkin jeli satu-satu enggak, tapi kita bagaimana memahami dan juga merespon kebutuhan dasar murid baik secara fisik, emosional maupun sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan murid. Kalau kita sudah tahu kebutuhan dasar mereka apa, kita akan merespon dan melakukan apa, tindak lanjut seperti itu. Jadi nggak hanya dibiarin saja, harus ada tindak lanjut atau evaluasi seperti itu. Nah, posisi kontrol restitusi ini berkaitan dengan diri kita sebagai guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Ada 5 ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, Bapak Ibu kan ada alat tulis. Saya akan kasih kertas Bapak Ibu. Refleksi diri kita sendiri nih. Posisi Bapak Ibu berada di mana sekarang? Kalau teman kenapa? Kalau manajer kenapa? Dari 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu berada di posisi mana? Yang kedua di atas itu berkaitan dengan hal-hal yang negatif. Buat di atas ya? Ya. Taruh itu ya. Atau masih di posisi teman, bisa di atas, bisa di bawah juga. Teman itu sangat keras. Ya. Apa antara Anda sama saya?
Ini pakai alasan. Pakai alasan. Oh. Memilih itu atau pakai alasan? Sama-sama. Sama. Nanti saya juga akan sharing terkait diri saya di posisi yang mana. Ya, Pilih satu aja. yang mau difokus, yang Kalau fokus. perpaduan. Kalau yang mix, Pak Musim di mix. Nanti terus nggak mungkin. Tapi temanmu menyaksikan bagaimana Oh, gini sih sih. aku bisa milih tapi nggak bisa beralasan ya. Iya, masa Oke, pilih saja. Nanti mau stres. Iya. Iya. Sudah, jadi explain lagi dia kan kalau udah fokus. Nanti kalau dari lambat kepala udah deket kaki, itu gak nyampe bisa. Itu cincin konsentrasi bareng telinga mata, gue itu bisa Sing telinga dari pipi dan Gini-gini aja. pipi bisa gini. Perpaduan. Ini benda itu gini. Satu. Oh, Bu Anis mau dua nggak apa-apa. Ini Bu Dwi sudah. Iya kan Bu Dwi? Nggak usah kasih nama Bu Dwi. Tepung bisa nih kok. urutan Bu, dari urutannya Kita akhiri Bu Dia. Tulisannya kayak gimana? Oke. Belum ya? Wah, Jadi ini baru gak ada pilihan bukan. Soalnya dia bisa bukan. Gak ada itu. Sebagai justru itu baru. Oke. Oh, berani sekali. Oke, saya akan sharing tentang diri saya dulu ya, Ibu ya. Saya itu berada di posisi teman. Diri saya sendiri posisi teman. Karena apa? Menurut saya itu lebih apa ya, lebih ideal dan juga akrab menurut saya tadi. Bisa seringkali masih tetap sih ada penghubung juga ada, tapi yang bukan secara fisik, tapi lebih kepada apa namanya konsekuensi seperti itu. Dan saya juga belajar bagaimana mendidik anak, menuntut anak di posisi manajer, masih belajar di posisi itu. Nah, untuk yang Bapak Ibu semuanya ada memantau, membuat merasa bersalah, teman, ya rata-rata memantau, membuat merasa bersalah sama teman. Ya, bersalah. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana sih posisi kontrol dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan juga pemantau manajer. Nah, ibu-ibu semuanya, untuk posisi kontrol penghukum, di sini adalah orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang berpatut digunakan murid-murid di dalam lagi. Dalam ini adalah peraturan. Misal atribut upacara yang lengkap seperti itu. Nah, yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga, ya, dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Nah, di sini biasanya kata-kata adalah hayo.
menjudge anak terlebih dahulu, padahal kita belum tentu alasannya apa, apakah dia yang berbuat atau tidak, seperti itu. Lalu ada teman, di mana posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi dalam hal ini adalah pendekatan yang akrab. Seperti tadi, penghukum ya, tapi yang konstruktif tadi. Menjadi manajer juga iya, berada di posisi tengah teman itu. Untuk pemantau sendiri itu menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid ini lebih dalam lagi, gitu. Seperti itu. Dan yang paling utama itu adalah manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini nanti berkaitan dengan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi di sini kalau dari pembuat rasa bersalah, penghukum itu guru yang menetapkan hukuman atau peraturannya dari guru. Tapi kalau teman pemantau sedikit guru dengan murid, tapi kalau yang manajer full kolaborasi dengan murid, seperti itu. Jadi mempersilahkan anak-anak untuk mempertanggungjawabkan posisinya dia sebenarnya itu ketika mereka melakukan kesalahan di posisi mana. Sama-sama memantau juga, sama-sama jadi teman, atau lebih tepatnya adalah manajer. Nah, ini tadi yang kita sudah tuliskan ya Ibu. Nah, di sini identitas gagal. Ada hal-hal yang positif, ada juga hal yang negatif. Di mana penghukum dan pembuat merasa bersalah ini akan menekankan pada diri anak-anak, oh aku tuh seperti ini kok, di matanya misalnya Bu Vera seperti ini, aku bijak seperti ini, seperti itu. Hal negatif kalau kita melakukan posisi kontrol, penghukum dan juga pembuat merasa bersalah. Tapi berbeda jika kita melakukan posisi kontrol, yaitu teman dan juga pemantau. Nah, dia masih bisa diterima oleh kita, tapi kalau kita tidak merespon, maka mereka akan menganggap, oh dulu lo kayak gini, dulu seperti itu, aku Vera juga seperti itu. Jadi ada posisi negatif dan juga positif, dan yang mereka adalah kontrol diri untuk gurunya sendiri dan juga kontrol diri untuk muridnya, seperti itu, sama-sama berkolaborasi. Nah, jadi dalam hal ini adalah supaya kita bisa menginspirasi murid-murid mulai dari diri kita sendiri, seperti itu. Karena kita adalah teladan nanti bagi murid-murid semuanya. Apa yang dilakukan oleh guru sekarang mungkin nanti akan diingat sama murid-murid kita dan bisa murid-murid lakukan, seperti itu. Misal Bu Agnes tertib misalnya disiplin waktu, maka murid-murid juga akan disiplin waktu karena apa? Belajar dari gurunya, seperti itu. Setelah itu, nah tujuan posisi kontrol adalah membantu guru untuk mengelola kelas dan mengarahkan perilaku murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi poin utama adalah tujuan pembelajaran, seperti itu. Nah, ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan untuk memecahkan konflik atau permasalahan di dalam kelas. Sejenis peraturan sebenarnya, tapi kalau keyakinan kelas ini kita kolaborasi sama-sama. Kalau peraturan kan kamu harus sesuai dengan apa guru biasanya atau sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu berkolaborasi dengan murid-murid di dalam kelas. Mungkin nanti keyakinan kelas di kelas 5 sama di kelas 1 berbeda, 2 sama 3 berbeda.
menghindari kata-kata jangan ataupun tidak seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, fokusnya apa seperti itu. Jadi mudah diingat dan yang penting dipraktekkan atau dilakukan murid-murid dalam kehidupannya mereka di sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi di awal pembelajaran, nah itu kita membuat keyakinan kelas berkolaborasi dengan murid-murid. Dan yang penting adalah keyakinan kelas itu tidak hanya dilakukan, dibuat, direncanakan enggak, tapi kita evaluasi atau tindak lanjut. Kira-kira keyakinan kelas kita ini sudah mencapai target atau belum? Seperti itu. Terus dievaluasi, bukan sebagai pemanis atau penghias dinding kelas. Seperti itu terkait dengan pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, keyakinan kelas dibuat itu untuk mempengaruhi dinamika kelas, motivasi dan hasil pembelajaran baik bagi murid maupun bagi guru. Pasti setiap kita sudah memiliki keyakinan kelas, ini saya harapkan adalah lebih dikembangkan dan juga dievaluasi. Seperti itu, keyakinan kelas. Yang selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini berkaitan dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang artinya mengubah identitas murid dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini pendekatan yang kita lakukan untuk meningkatkan rasa empati. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Dia harus tahu tindakan atau kesalahan apa yang dia lakukan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan, di mana keyakinan ini bisa dikaitkan dengan keyakinan kelas yang berlaku di kelas masing-masing. Jadi yang pertama itu ada kita menanyakan alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Yang kedua, tindakan itu salah, seharusnya bagaimana. Yang ketiga itu adalah berkaitan dengan keyakinan kelas. Apakah kamu melakukan tindakan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama? Karena keyakinan kelas itu dibuat untuk ditaati dan dilakukan oleh seluruh warga kelas. Nah, saya akan menayangkan video terkait penerapan segitiga
dimana saya menanyakan identitas pada saat itu adalah masalahnya Tristan ramai di dalam kelas. Bisa jadi ya, dia mengganggu atau dia yang tergoda oleh obrolan-obrolan temannya. Di situ saya menanyakan apa sih alasannya kenapa kamu ramai di dalam kelas. Setelah itu saya tekankan lagi ke Tristan, apakah tindakan itu benar atau salah. Kalau salah, mengapa? Biarkan anak-anak mencari jawaban atau mencari alasannya sendiri terlebih dahulu. Seperti itu. Dan yang terakhir saya mengaitkan dengan keyakinan kelas yang ada di kelas 4 tentang ketertiban tidak hanya terkait kebersihan dan kerapian, tapi juga di dalam pembelajaran yang berlangsung. Itu terkait dengan segitiga restitusi. Saya harapkan Bapak Ibu semuanya menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas masing-masing. Maka ini dampaknya juga akan baik bagi diri anak. Anak bisa lebih percaya diri juga, mengeluarkan segala pendapatnya untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang dia alami, seperti itu. Nah, ini manfaatnya adalah menanamkan disiplin positif pada murid. Yang kedua, membangun sikap reflektif dan kritis pada murid. Anak belajar dari masalahnya, seperti itu. Nah, pendekatan ini berfokus pada pemulihan hukuman dan perbaikan perilaku. Pada pendekatan ini, murid menyadari kesalahan mereka, bertanggung jawab atas perilaku mereka, dan memperbaiki hubungan, seperti itu. Jadi dampaknya bagi murid dan juga bagi guru. Kesimpulan dari budaya positif adalah dengan strategi yang tepat, maka budaya positif mampu membentuk kelas yang harmonis, produktif, dan menyenangkan bagi semua pihak yang terlibat. Jadi quotes dari saya hari ini adalah aku kamu kita. Aku kamu kita. Saya nggak bisa kerja sendiri, Bapak Ibu nggak bisa kerja sendiri. Mari kita bersama-sama berkolaborasi. Hari ini adalah kesempatan baru untuk belajar, tumbuh, dan membawa perubahan positif. Mulailah dengan langkah kecil, karena setiap langkah berarti dalam perjalanan menuju impian yang besar. Seperti itu. Jadi kita harus tergerak, bergerak, dan juga menggerakkan. Siap? Tergerak, Bapak Ibu? Siap? Siap? Bergerak, bergerak, siap bergerak? Siap. Dan membawa perubahan, menggerakkan murid-murid dan juga teman-teman kita. Nah, terkait dengan budaya positif mungkin ada sharing apa sih yang sudah saya terima, apa yang sudah saya pelajari terkait dengan budaya positif hari ini. Mungkin Bapak Ibu bisa sharing terkait dengan refleksi kita, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Nah, Bapak Ibu bisa tuliskan di kertas saja, di kertas warna merah. Apa yang berubah? Paradigma saya yang berubah apa? Gak usah ditulis nama, tidak apa, Bapak Ibu. Atau mau saya terapkan penerapan ini karena ini, saya seperti itu. Untuk belajar ini, apa yang Bapak Ibu pelajari atau apa yang akan Bapak Ibu terapkan? Ada tadi itu terkait dengan budaya positif itu kan ada banyak ya Ibu. Nah, aku belajar tentang nilai kebajikan. Kalau nilai kebajikan itu penting untuk menanamkan disiplin positif. Misalkan aku perlu belajar terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk merespon murid lebih tepat lagi, seperti itu. Atau pembentukan keyakinan kelas. Atau dikaitkan dengan posisi kontrol guru tadi kita. Aku dari pembuat merasa bersalah, aku mau berubah menjadi ini. Seperti itu. Posisi kontrol restitusi. Atau ada yang mau dikaitkan lagi, nilai kebajikan harusnya dikaitkan dengan keyakinan kelas dan juga motivasi perilaku. Tulis dulu. Aku untuk mengirim biasa
semuanya baru apa aja bapak ada ada. Atau mau tambah lagi nggak apa ini Bu? Bapak Ibu mau refleksi terkait dengan saya hari ini juga nggak apa-apa. Bagaimana saya seharusnya? Aku siap menerima loh. Siap menerima saya. Untuk kertas lagi Ibu. Coba jangan berkas lagi ya. Ini. Ada tidak? Oke Bapak Ibu, refleksi kita hari ini yang pertama. Tulisannya. Kalau Bapak Ibu ketawa tadi udah aku ide ya. Nah, yang pertama adalah saya belajar hal baru tentang segitiga revolusi dan langkah-langkahnya. Setelah itu bagaimana kita harus disiplin positif dan mengontrol posisi kita sebagai guru. Setelah itu kita harus mendidik dan membersamai murid dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter. Setelah itu ada lagi menerapkan posisi kontrol, berubah ke tahap menjadi manajer agar dapat memenuhi kebutuhan siswa dan menciptakan kelas yang nyaman. Selanjutnya ada menjadikan lebih memahami terkait budaya positif dalam lingkungan pendidikan dan membuat kita bisa mengevaluasi diri sebagai pendidik untuk lebih baik. Jadi terkait dengan refleksi terhadap diri sendiri. Ada lagi belajar motivasi perilaku manusia supaya kita lebih termotivasi untuk melakukan budaya positif dan menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Kiranya saya bisa menginspirasi Bapak Ibu dan budaya positif dapat kita terus lakukan di kelas kita masing-masing. Sampai jumpa di aksi nyata share